Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Amalia Sabrina, mahasiswa Universitas Pakuan, program studi Ilmu Komputer, dan sekarang baru menyelesaikan studi di semester 6. Saya mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi di Universitas Pakuan dengan berbagai organisasi yang sedang saya jalani, yaitu sebagai Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer, Asisten Praktikum Laboratorium Ilmu Komputer, dan member of IEEE Student Branch Universitas Pakuan. Kelebihan saya yaitu cepat belajar dan selalu penasaran dengan hal-hal baru, dapat bekerja sama dengan tim maupun individu, cepat tanggap dengan hal yang di sekitar. Namun di balik kelebihan pasti ada kekurangan, karena rasa penasaran saya yang terlalu tinggi terkadang membuat saya terlalu berambisi dan tidak fokus kepada satu hal. Oleh karena itu, ketika hal itu terjadi, maka saya akan cepat kembali fokus ke hal yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Kontribusi yang akan saya berikan yaitu skill yang saya punya, mulai dari editing video, membuat storyline, flash, sampai digital marketing untuk keperluan campaign. Selain skill tersebut, penting juga untuk membangun komunikasi yang baik dengan sesama tim, serta kedisiplinan. Untuk proses pembuatan aplikasi, tentunya kita harus mencari tahu dahulu apa permasalahannya, agar aplikasi yang kita buat menjadi solusi. Contoh jelas yang terjadi adalah sebuah aplikasi ojek online. Ketika dahulu kita harus pergi dulu ke pangkalan untuk memanggil ojek. Nah, bagaimana jika kita bisa memanggil ojek tepat di depan rumah? Setelah menemukan solusi, kita bisa langsung menentukan target pengguna. Siapa yang akan menggunakan aplikasinya? Orang tua kah, remaja, atau laki-laki, dan lain-lainnya. Semua harus ditentukan karena jika kita membuat aplikasi tentunya ingin sekali memiliki banyak pengguna. Langkah selanjutnya adalah merancang user flow, data flow, dan merancang segala alur yang diperlukan. Lalu masuk ke bagian perancangan interface, mulai dari prototype sampai interface final. Lalu masuk ke develop, dan diakhiri dengan testing. Testing sangat perlu dilakukan sebelum aplikasi diluncurkan ke pengguna. Kenapa? Karena untuk menghindari error atau bug yang akan membuat pengguna merasa tidak nyaman. Teamwork yang baik menurut saya harus memiliki komunikasi yang baik juga. Lalu keterbukaan dan terstrukturnya pekerjaan itu sangat berpengaruh pada teamwork. Contoh, kita bisa menggunakan Jira atau Trello untuk mengetahui apa saja yang dikerjakan dari masing-masing divisi dan masing-masing personalnya. Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kita bisa mengadakan game setiap waktu yang ditentukan, seperti bermain Eat Bulaga, walaupun online tetapi masih bisa dilakukan. Proses desain yang baik menurut saya, sebelum memulai desain, kita harus memahami dulu tujuan membuat desain dan ditujukan kepada siapa, untuk aspek fungsional serta estetika. Contoh, ketika ingin membuat desain ajakan ke perpustakaan kampus, tujuannya adalah mahasiswa, dan perpustakaan identik dengan buku. Lalu, apa yang bisa dicari dan relate dengan kehidupan mahasiswa? Di sini saya ambil contoh percintaan. Maka kita bisa gunakan kata-kata temukan jodoh bukumu di perpustakaan kami, menggunakan ilustrasi remaja yang memeluk buku. Selanjutnya, untuk proses desain yang efisien dan memenuhi kebutuhan pengguna atau user, kita bisa menggunakan metode user-centered design karena semua prosesnya melibatkan pengguna. Desain prinsipal yang saya pahami, kita membutuhkan kontras untuk membuat audiens lebih mudah menyerap informasi apa yang kita sajikan. Contoh, ketika kita membuat background dengan latar belakang biru dan menggunakan teks berwarna putih, itu sudah termasuk kontras. Selanjutnya adalah balance. Balance ada dua, balance simetris dan asimetris. Balance simetris seperti kita menghadapkan diri ke cermin. Sedangkan balance asimetris bisa dilihat di sebelah kiri saya. Ini merupakan contoh balance asimetris. Di bagian sebelah kanan bulat besar, sedangkan sebelah kirinya merupakan partikel-partikel bulat yang kecil, namun ini tetap disebut balance. Selanjutnya, emphasis atau penekanan digunakan untuk menonjolkan suatu objek dan membuatnya eye-catching. Demikian semua jawaban dari saya, Amalia Sabrina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.